Setiap lebaran tiba, ada satu momen yang kayaknya udah jadi bagian dari diri kita ya, saling maaf-maafan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa sih inti dari semua ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng makna silaturahmi yang sejatinya. Coba deh bayangin, di tengah hangatnya kumpul keluarga, ketupat opor, dan kue-kue kering, ada satu pertanyaan penting nih. Pas kita salaman, bilang maaf ya, sebenarnya apa sih yang kita cari? Apa cuma sekedar formalitas tahunan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menyentuh hati? Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang sedikit beda. Ternyata ya, kalau dari ilmu komunikasi, silaturahmi itu bukan sekedar ritual tahunan yang gitu-gitu aja. Ini tuh sebuah proses. Proses yang aktif banget dan syarat makna. Nih, ada 3 kata kunci penting di sini. Membangun, memulihkan, sama memperkuat. Artinya apa? Artinya, silaturahmi itu tindakan yang disengaja. Kita sadar betul kita lagi ngerawat sebuah hubungan. Dan caranya bukan cuma lewat ucapan, tapi juga lewat pesan-pesan emosional dan simbolik yang kita sampaikan. Gini deh, coba kita pikirin. Sebulan penuh di bulan Ramadan, kita kan fokus banget tuh bangun komunikasi ke atas sama Tuhan. Nah, Idul Fitri ini puncaknya. Ibaratnya, setelah cas spiritual sebulan, sekarang waktunya kita fokus ke komunikasi yang horizontal sama sesama kita. Ini momen emas buat nyambungin hati, bener-bener jujur dari hati ke hati. Nah, ini bagian yang paling menarik. Seringkali pesan yang paling kuat itu justru yang nggak keluar dari mulut. Ini dia yang namanya bahasa hati. Lihat deh perbandingannya. Ngucapin mohon maaf itu penting, jelas, tapi coba deh rasain bedanya. Ketika ucapan itu dibarengi tatapan mata yang hangat, jabat tangan yang tulus, atau pelukan yang erat. Wah, beda banget kan rasanya? Pesan-pesan tanpa kata ini justru seringkali jauh lebih kenceng suaranya dan lebih jujur. Jadi, lain kali kita ngucapin mohon maaf lahir dan batin, coba deh kita resapi. Itu bukan cuma kalimat formalitas loh, itu tuh simbol kesadaran diri. Pengakuan kalau ya kita ini manusia, tempatnya salah. Dan yang terpenting, kita punya niat tulus buat memperbaiki semuanya, buat buka lembaran baru. Oke, dari sisi komunikasi udah. Sekarang kita masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi. Karena silaturahmi ini bukan cuma urusan sosial, tapi juga punya nilai spiritual yang luar biasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Dalam Islam, menjaga hubungan baik itu bukan sekedar anjuran, tapi sebuah ibadah. Beneran ibadah. Jadi ini tuh kayak jembatan. Yang nyambungin kita bukan cuma sama manusia lain, tapi juga langsung ke atas, ke Sang Pencipta. Dan berkahnya itu nggak main-main loh. Katanya bisa menyempurnakan iman, melapangkan rizki, bahkan memperpanjang umur. Ketenangan hidup juga dapat. Intinya apa sih? Intinya silaturahmi itu soal nurunin ego. Kita ganti ego itu dengan niat tulus buat nyambungin lagi apa yang mungkin udah retak. Ini benar-benar investasi spiritual yang untungnya nggak ada tandingannya. Tapi, kita kan hidup di zaman sekarang ya, zaman serba digital. Pertanyaannya jadi beda nih, gimana caranya kita jaga ketulusan silaturahmi di tengah banjir teknologi? Caranya emang berubah terus kan? Coba ingat-ingat deh, dulu mungkin nungguin kartu pos datang, sekarang tinggal klik pesan WhatsApp langsung terkirim. Teknologinya boleh maju, tapi inti kebutuhan kita sebagai manusia buat terhubung itu nggak pernah berubah. Nah ini nih tantangannya di era sekarang. Ada pesan broadcast yang tinggal copy-paste, cepet, efisien. Tapi rasanya gimana gitu ya? Kadang kurang personal. Bandingin sama pesan yang kita ketik khusus buat satu orang. Mungkin butuh waktu lebih, butuh niat. Tapi dampaknya jauh lebih kena di hati. Karena itu bukan cuma ngirim teks, tapi ngirim rasa peduli. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, kita bisa tarik benang merahnya nih. Kita kembali ke pertanyaan awal. Apa sih esensi sejati dari silaturahmi? Jawabannya, silaturahmi itu adalah pertemuan yang indah banget. Pertemuan antara cara kita berkomunikasi dengan nilai-nilai spiritual kita. Ini bukan soal seberapa bagus kata-kata kita, tapi seberapa besar hati yang kita bawa waktu kita ngomong. Di zaman yang serba canggih ini, di mana semua diukur dari teknologi terbaru, kita seringkali lupa satu hal yang sangat mendasar, bahwa komunikasi yang terbaik itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling tulus dari hati. Sesederhana itu. Dan inilah pesan utama dari silaturahim yang semoga bisa terus kita pegang. Jadi, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Lebaran kali ini di tengah semua keramaian, kira-kira komunikasi tulus seperti apa ya yang mau kita berikan buat orang-orang yang paling kita sayang?